Terus balik lagi sama gua di channel Bermatian, dan ya pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoin. Quick update itu adalah Ethereum, teman-teman. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin dan juga BNB-nya. So ya, jadi selamat hari Minggu dulu nih ya buat hari Sabtu, sorry ya. Buat teman-teman sekalian lebih relax lagi gitu ya, apalagi melihat di weekend, waduh, Bitcoin kok malah makin naik lagi gitu kan. Bitboy makin ketar-ketir, bullboynya wah senyum lebar, full senyum guys ya. Jadi ya, inilah ya teman-teman, market nggak akan selalu persis dengan apa yang kita inginkan. Bisa aja seperti hari ini kejadiannya, weekend biasanya tidak terlalu ya kita bisa lihat pergerakannya signifikan, malah kita melihat ya Bitcoin naik signifikan ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu faktor juga karena ya rilis data CPI kemarin yang sudah benar-benar berhasil ditekan turun dari kebijakan The Fed dengan menaikkan suku bunga di beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi ya masih sama seperti informasi yang kemarin saya sampaikan di sini. Secara daily time frame Bitcoin adanya falling wedge pattern, di mana itu adalah bullish pattern. Kalau memang dia mampu break, pertama ya break dari trendline resistance ya, kita bisa pergunakan trendline resistance ini yang kemarin sedang di testing. Itu yang pertama. Lalu kedua, secara zonasi di box putih ini sebelumnya menjadi area support and then become resistant. Oke, itu yang kedua, secara zonasi. Lalu yang ketiga, kita juga menggunakan bantuan kaki Fibo dari swing high ke swing low-nya, maka kita mendapati retracement 0,5 sampai 0,6-nya. Jadi memang ini menjadi area krusial. Ya, area krusial. Apakah dari area situ mampu di break sama si Bitcoin? Kemarin kan lagi di testing kan sekitar $19.000 gitu ya. Apakah dia langsung di break karena weekend ya, mungkin sideways, atau malah dia kena reject terlebih dahulu, which is berarti dia kena reject turun dulu baru nanti mungkin mencoba untuk breakout. Tapi yang kita dapati adalah malah dia breakout terlebih dahulu di weekend dengan sangat-sangat impulsif dan testing nih, bahkan sampai di swing high pada awal November 2022 di sekitaran 21 ribuan sampai 21.500 dolar, dan ya sekarang ini posisinya udah mendapatkan rejection ya. Jadi memang sangat-sangat wajar untuk si Bitcoin mendapatkan rejection, karena kita bisa lihat udah berangsur-angsur dia naik signifikan and then bahkan mampu break dari si falling wedge patternnya dan menghampiri next target resist kuatnya dia. So ya, jadi untuk posisi saat ini untuk si Bitcoinnya at least dia sudah mampu break, which is bagus banget. Tinggal kita melihat aja ya, apakah dia memasuki fase koreksinya secara korektif gitu ya, ngetes lagi di area supportnya yang sebelumnya menjadi support and resistance, untuk dia lanjut naik lagi ya, bahkan ngetes next target ini di sekitar 22.500 dolar ya, kemudian di sekitar 24-25 ribu dolar. Apakah mampu? Ya, apakah possible? Menurut saya pribadi possible aja. Kenapa nggak mungkin gitu ya? Mungkin aja, karena kita bisa lihat dari secara makro pun masih didukung dengan rilis data CPI yang positif. Jadi bisa dibilang hype-nya itu masih ada gitu ya, memberikan orang-orang istilahnya lebih gairah lagi. Oh, Bitcoin mungkin masih bisa ngejar ke kisaran 22.000, 22.500 atau bahkan di sekitaran 25.000 dolar itu masih possible. Karena kita melihat dari faktor CPI kemarin itu. Ya, jadi balik lagi, ini adalah hal yang masih mungkin terjadi, mungkin di bulan ini sampai di bulan depan. Balik lagi kalau memang tidak ada gangguan dari internal market kriptonya sendiri. Menurut pendapat teman-teman bagaimana, bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini gitu ya. Nah, kemudian kenapa saya bilang oke, ini dia udah berangsur-angsur naik and then waktunya koreksi gitu ya, possible-nya koreksi. Kenapa? Kita bisa lihat di sini dia udah mampu break dan menghadapi next target strong resistance-nya, yang pertama. Lalu secara indikator pun ini sudah benar-benar daily low, ini daily low ya, bukan time frame kecil. Daily-nya udah extreme overbought banget sampai hampir di sekitar 89, dan kita bisa lihat ini sebelumnya terakhir kali nyentuh sampai sekitar 89 ini pada awal Januari 2021, teman-teman. Ya, awal Januari 2021, dan akhirnya sekarang dites lagi sama si Bitcoin. Ya, kalau misalkan kita lihat pada pergerakan tahun lalu pun sebentar ya. Ini waktu 89 lagi, dan ya ini akhirnya dia koreksi lagi sebelum dia dikasih naik lagi gitu ya. Cuman memang di sini kita bisa lihat bahkan di awal tahun 2021 pun ini mendapatkan istilahnya koreksi lagi setelah menghampiri level tersebut untuk RSI. Nah, apalagi dengan situasi kita yang sekarang gitu ya, memasuki fase bearish
Jadi ya istilahnya lebih mudah lagi lah untuk memasuki fase koreksinya, dan sekaligus testing di area support resisten pada pergerakan sebelumnya secara daily time frame. Menurut pendapat teman-teman bagaimana, bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini. Next, untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam ya. Jadi ini time frame 4 jam kita bisa lihat clear banget ya. Di sini adalah highest terakhirnya dia. Nih, kena reject gitu ya, di sekitaran 21.000 sampai 21.500 dolar secara time frame 4 jamnya. And then kita mendapatkan rejection ini ya, cukup masif bisa dibilang untuk secara time frame 4 jam. Ya, nih udah di area 20.400-an dolar. Jadi untuk RSI juga udah berangsur-angsur terus. Dari kemarin kita udah ngomongin ya bearish divergent. Nggak ngaruh, dia lanjut naik. Bearish divergent lanjut naik lagi, dan sekarang akhirnya mendapatkan rejection. Dan ya maybe untuk posisi saat ini bisa aja akhirnya dia masuki fase koreksi terlebih dahulu. Nah, mungkin nanti baru dia ngetes kembali, berusaha dobrak lagi kisaran 21.000, 21.500 dolar. Kalau memang area situ bahkan mampu di break, ya ini syaratnya. Kalau ini mampu di break, next target secara zonasi time frame hourly ya, khususnya 4 jam. Di sini udah saya tandain. Ini di sekitar next target di kisaran 22.300 sampai 22.900-an dolar di box ungu, dimana sebelumnya ini menjadi area resisten, and then support, and then resisten juga. Ya, jadi next targetnya sudah tahu ya, sama-sama udah tahu. Kalau misalkan area 21.000, 21.500 itu jebol, ke kisaran berapa lagi next target Bitcoin. Nah, sekarang kita akan berbicara untuk target koreksi ya. Kita bisa lihat lebih detail lagi. Untuk secara time frame 4 jamnya bisa menggunakan bantuan kaki Fibo dari swing low ke swing high-nya, maka kita mendapatkan beberapa golden ratio. Nah, biasanya kalau pergerakannya benar-benar strong, ya balik lagi dia cuman retest ataupun ngetes bahkan sampai retracement 0,3 sampai 0,5 aja nih. Ya, di sekitaran box warna hijau ini. Nah, ini sekitar 18.760 sampai 19.350 dolar. Ya, jadi kalau misalkan trennya benar-benar kuat, dia cuman koreksi sampai ngetes kisaran sini, mungkin nanti koreksinya dalam beberapa wave gitu ya, mungkin 3 wave dan lain sebagainya. Kalau korektif mungkin bisa dimanfaatkan untuk dia testing sampai ngetes kisaran situ. Cuman kalau misalkan dia bahkan cuman koreksi sampai sini, dia malah bikin tail candle gitu ya. Ini kan secara time frame 4 jam dia bikin tail candle, ngetes bahkan sampai area bawah. Di box putih ini pas banget dengan retracement 0,6 di sekitaran 18.200 dolar, di mana secara zonasi sebelumnya menjadi area support and then resisten. Ini sempat struggling juga, akhirnya mampu break gitu ya. Jadi tinggal kita lihat aja progres dia koreksi. Ini kan Sabtu Minggu. Nah, nanti kita lihat Senin Selasanya bagaimana koreksinya, apakah benar terdiri dari 3 wave atau bahkan 5 wave, dan ngetes beberapa area potensi yang tadi sudah saya sampaikan before dia make decision, apakah memang ini bukan bull trap untuk malah lanjut naik lagi gitu ya, ngetes atau bahkan sampai 22.000 dan lain sebagainya, atau cuman sekedar bull trap aja gitu ya. Kenaikan yang ada sekarang ini ya bisa dibilang cuman buat orang-orang FOMO gitu ya, bandar ataupun whales mengambil kesempatan untuk take profit, dan akhirnya ya market drop lagi. Ya, menurut teman-teman bagaimana, bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini. Dan sedikit reminder juga ya untuk teman-teman, ini untuk si Bitcoin ya secara daily time frame-nya. Untuk EMA 34 dan 55 juga baru golden cross nih ya, garis warna biru dan kuning ini. Dan kita bisa lihat pada pergerakan sebelum-sebelumnya Bitcoin secara daily time frame. Ya, kita bisa pantau bersama-sama terakhir kali bull cross ini pada sebentar nih, 27 Maret 2022. Iya, dia bull cross, and then ya kita bisa lihat ya pergerakannya pun lumayan naiknya ya. And then akhirnya dia ketika retest malah gagal. Dia ngetes lagi dan drop lagi signifikan. Ya, jadi ini yang perlu diwaspadai, golden cross, naiknya impulsif, and then lost momentum Bitcoinnya. Malah dump lagi lebih dalam. Orang-orang mikir ini kayaknya oke nih ya. Pikirannya kan kalau misalkan dia mampu break seperti ini gitu ya, di resistance sebelumnya, and then dia testing di EMA 3455 untuk lanjut naik lagi. Malah kita kena bull trap. Ya, ini pada pergerakan sebelumnya. Kemudian kita juga lihat juga ya seperti ini. Di sini ya teman-teman, di sini. Ini pada 6 Agustus 2021 bull cross juga. Ya, dia retest bull cross, lanjut naik, malah drop lagi. Walaupun dia lanjut naik lagi, kan kita bisa lihat di sini 2021 itu masih bull run gitu ya. Cuman hal seperti itu yang perlu dipantau dan diperhatikan. Memang bull cross dia naik, and akhirnya masuk fase koreksinya. Di sini juga bull cross dia naik, tapi akhirnya masuk ke fase koreksinya gitu ya. Jadi
Itu yang pengen saya sharingkan, walaupun sudah bull cross ya kelihatannya seperti oke aja, tapi balik lagi ini menjadi area key levelnya dia untuk Bitcoin. Apakah benar lanjut rally yang masih dikasih relief rally lagi mungkin sampai akhir bulan ini atau bahkan di bulan depan, atau bahkan ini cuma sekedar bull trap aja, dia retest naik dan akhirnya drop lagi yang ngejar mungkin 14-13 ribu dolar. Menurut teman-teman bagaimana, bisa ditulis komentar bawah video ini. Next ini untuk pembahasan terakhir yaitu quick update Ethereum teman-teman. Jadi kalau Ethereum secara daily time frame kita bisa pergunakan untuk secara zonasi yang dia udah testing ya di box putih ini di sekitaran range 1594 sampai 1674 dolar secara daily time frame. Untuk resisten kuat yang nanyain, kita bisa lihat ya sebelumnya di area sini mendapatkan rejection yang strong. Di sini 1, di sini 2, di sini 3, dan sekarang ini sudah tes dan mendapatkan rejection. Itu yang pertama yang perlu dipantau biar teman-teman tahu, oh ini area krusialnya si Ethereum, biar kalian udah ada antisipasi atau jaga-jaga. Itu yang pertama. Lalu kedua, untuk area key level supportnya yang sebelumnya kita bisa pantau nih ya. Ini kan menjadi benteng resisten sebelumnya, and then ya become support ya. Kemudian kita extend ke samping pun ya, sampingnya juga sama nih, sebelumnya menjadi area resisten juga. Ini saya extend sedikit. Ini di sekitar area 1308 sampai 1358 dolar. Ya, itu yang perlu di note dan diperhatikan untuk si Ethereum. Lalu kalau misalkan kita gunakan juga bantuan kakek Fibo gitu ya, dari swing low di sini ke potensi swing high terakhirnya dia, ya kita mendapatkan beberapa golden ratio dan precisely ya retracement 0,5 di area box warna hijau yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi memang area tadi sudah saya sampaikan itu adalah area krusialnya si Ethereum. Kalau memang dia turunnya secara korektif ya, ngejar area sini, mungkin nanti bisa di istilahnya pertimbangkan untuk kalian masuk lagi ya, atau kalian re-entry lagi. Tapi balik lagi perhatikan momentumnya, apakah dia cuman drop dalam atau malah secara korektif. Dan ya kita bisa lihat mungkin korektif agak melandai gitu ya, agak nggak curam gitu ya waktu penurunannya, dan juga RSI-nya pun udah extremely overbought gitu ya. Jadi saya balik lagi sudah menginfokan untuk area key levelnya untuk si Ethereum secara resisten dan juga secara potentially supportnya gitu ya, karena memang adanya kemungkinan atau bisa dibilang ya kemungkinan lah ya, dari area sini kita bisa pantau bersama-sama. Sebentar, pakai ini ya beras saja. Ini seperti cup ya, mungkin di sini dia satu swing lagi ya, mungkin bisa kebentuk cup and handle kalau misalkan kita lihat dari segi ininya doang ya. Tapi kalau misalkan kita lihat ke sampingnya, malah ini potensi yang namanya inverse head and shoulder nih tuh ya. Jadi memang kita bisa pantau untuk si Ethereum, bisa dipantau ya sekitaran 1300 sampai 1350-an tadi berapa ya? 1300 sampai 1360-an dolar lah, sekitar area situ yang bisa dipantau untuk potensi inverse head and shoulder dari si Ethereum dengan area neckline tadi sudah saya sampaikan di area resist kuatnya di box warna putih. Itu aja dari saya teman-teman. Kalau misalkan ini confirm pun dia mampu break, kita tentu pantau juga untuk beberapa next area potensinya ya, resist terdekatnya seperti 1900 dolar dan lain sebagainya untuk si Ethereum. Menurut teman-teman bagaimana? Bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini. Itu aja dari saya, semoga bisa membantu dan bermanfaat, dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.